Bayangin deh, sebuah penerbangan rutin dari Kuala Lumpur ke Beijing yang seharusnya cuma beberapa jam malah berubah jadi salah satu misteri paling besar dalam sejarah penerbangan. Ini adalah kisah tentang Malaysia Airlines penerbangan MH770. Nah, ini dia pertanyaan yang bikin kita semua garu-garu kepala kan? Di zaman serba canggih kayak sekarang, di mana kita bisa melacak posisi ponsel kita sampai ke meter terakhir, gimana ceritanya sebuah pesawat Boeing 777 yang super modern bisa hilang di telan langit? Yuk kita coba telusuri bareng-bareng. Angka ini bukan cuma sekedar statistik. Di balik angka ini, ada 239 jiwa, ada 227 penumpang, dan 12 kru pesawat. Masing-masing punya cerita, punya keluarga, dan punya orang-orang yang sampai hari ini masih menunggu jawaban. Pesawat itu lepas landas sesuai jadwal. Semuanya berjalan normal, persis seperti ribuan penerbangan lainnya malam itu. Tapi, nggak lama setelah kontak terakhir, di suatu tempat di atas lautan yang gelap, pesawat itu lenyap. Saking aneh dan nggak masuk akalnya, hilangnya pesawat ini sampai dianggap sebagai misteri penerbangan terbesar di era modern. Untuk bisa memahaminya, kita harus mulai dari fakta-fakta dasarnya dulu. Jadi, biar kita semua sepaham ya, ini tuh penerbangan komersial yang sangat standar. Rutenya udah biasa banget, pesawatnya salah satu yang paling aman di dunia. Gak ada yang aneh sama sekali, sampai semuanya jadi super aneh. Oke, untuk mengurai misteri ini, kita harus coba putar waktu kembali ke momen-momen terakhir MH370 yang kita ketahui. Sebenarnya, apa sih yang terjadi di dalam kokpit dan di langit malam itu? Coba kita lihat lini masanya. Pesawat lepas landas dengan normal, nggak ada masalah. Selama lebih dari setengah jam, semuanya kelihatan sempurna. Pilot ngobrol sama menara pengawas, pesawatnya ada di jalur yang benar, pokoknya semua serba rutin. Dan inilah kata-kata terakhir yang pernah kita dengar dari kokpit MH770. Cuma ucapan standar waktu pesawat mau pindah dari wilayah udara Malaysia ke Vietnam. Setelah kalimat ini, yang ada cuma hening. Dan disinilah hal-hal mulai jadi janggal. Transponder, itu alat yang fungsinya kayak KTP elektronik buat pesawat, tiba-tiba mati. Dan ini bukan karena rusak ya. Seseorang di dalam pesawat itu mematikannya dengan sengaja. Akibatnya, MH370 jadi hantu di radar sipil. Tapi meskipun udah gaib di radar sipil, radar militer yang jauh lebih canggih ternyata masih menangkap pergerakan sebuah objek di angkasa. Dan apa yang mereka lihat sama sekali di luar dugaan. Lihat deh perbedaannya. Harusnya pesawat ini terbang lurus ke utara, menuju Beijing. Kenyataannya, pesawat ini malah belok tajam ke arah yang hampir berlawanan, balik melintasi Malaysia dan terbang menuju Laut Andaman. Ini jelas bukan kesalahan, ini adalah manuver yang disengaja. Nah, ini dia petunjuk terbesarnya. Walaupun semua sistem komunikasi utama mati, ternyata ada satu sistem di pesawat yang secara otomatis tetap mengirim sinyal ping kecil ke satelit setiap jam. Sinyal ini nggak ngasih tahu lokasi, tapi para ahli bisa menganalisisnya dan menyimpulkan sesuatu yang gila. Pesawat itu nggak langsung jatuh. Pesawat itu terus terbang selama berjam-jam ke arah selatan menuju antah berantah di tengah Samudra Hindia. Berbekal data satelit inilah, dunia melancarkan salah satu operasi pencarian paling besar dan paling rumit dalam sejarah. Fokusnya cuma satu, menyisir lautan yang maha luas dan terpencil. Area pencariannya itu bukan main-main loh. Kita ngomongin salah satu tempat paling terpencil di planet ini. Lautannya ganas, cuacanya ekstrim, dan lokasinya jauh banget dari daratan manapun. Tim dari berbagai negara mengerahkan semua sumber daya mereka, dari kapal canggih sampai pesawat pengintai. Biar kebayang skalanya, area pencarian di bawah laut ini luasnya mencapai 120.000 km persegi. Itu lebih luas dari negara Korea Selatan. Benar-benar seperti mencari jarum di tumpukan jerami raksasa di dasar laut yang gelap gulita. Tim pencari menghabiskan waktu bertahun-tahun dan dana jutaan dolar. Mereka bahkan berhasil memetakan dasar laut yang belum pernah dilihat manusia sebelumnya. Tapi bangkai utama MH370 hasilnya nihil, sama sekali nggak ada apa-apa. Harapan pun perlahan memudar. Lalu, ketika semua orang hampir menyerah, lebih dari setahun setelah pesawat itu hilang, sebuah penemuan di pantai yang letaknya ribuan kilometer jauhnya mengubah segalanya. Petunjuk fisik pertama akhirnya muncul ke permukaan. Ternyata, arus samudra membawa pesan dari MH370. Potongan-potongan pesawat mulai terdampar di pesisir Afrika. Yang pertama ditemukan adalah bagian sayap yang disebut flaperon di Pulau Reunion. Dan setelah diperiksa, nggak salah lagi, ini adalah bagian dari MH370. Oke, jadi puing-puing ini memastikan satu hal.
Teori jalur selatan itu benar. Pesawatnya memang terbang berjam-jam ke Samudra Hindia dan jatuh di sana. Tapi, ini sama sekali nggak menjawab pertanyaan utamanya. Di mana persisnya lokasi jatuhnya? Dan yang paling penting, kenapa? Karena nggak ada bukti konkret, terutama kotak hitam yang super penting itu, muncullah berbagai macam teori yang mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Yuk kita coba bedah beberapa teori yang paling utama. Teori pertama, yang paling sering dibicarakan, ada keterlibatan pilot. Kenapa? Ya karena manuver pesawatnya kelihatan banget disengaja oleh seseorang yang ahli. Tapi, dan ini harus digarisbawahi, sampai detik ini nggak ada satupun bukti kuat yang bisa membuktikan pilot atau kopilot melakukan tindakan jahat. Jadi, ini masih sebatas spekulasi. Oke, gimana kalau pembajakan? Bisa jadi ada orang lain yang masuk kokpit dan mengambil alih kendali. Tapi anehnya, biasanya pembajak punya tujuan, punya tuntutan. Di kasus MH370 ini, nggak ada sama sekali. Nggak ada yang mengaku bertanggung jawab, nggak ada komunikasi, cuma diem. Ada juga teori penerbangan hantu. Bayangin, ada masalah teknis, misalnya tekanan kabin tiba-tiba hilang, terus semua orang di dalam pingsan karena kekurangan oksigen. Pesawatnya terbang sendiri pakai autopilot sampai akhirnya kehabisan bensin dan jatuh. Masuk akal kan? Tapi, teori ini agak sulit menjelaskan belokan tajam yang terkendali di awal kejadian. Teori lain, kebakaran. Mungkin ada api yang korslet dan merusak semua sistem komunikasi. Pilot panik dan berusaha putar balik untuk mendarat darurat sebelum akhirnya pingsan karena asap. Ini bisa menjelaskan kenapa pesawatnya belok. Tapi, pertanyaannya, kalau memang ada kebakaran hebat, kok bisa pesawatnya terus terbang stabil selama lebih dari 6 jam? Jadi, setelah bertahun-tahun pencarian, penyelidikan, dan berbagai teori, kita sampai di mana? Jujur saja, kita masih punya lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Misteri ini masih jadi hantu bagi keluarga korban dan juga dunia penerbangan. Akhirnya di tahun 2017, pencarian resmi dihentikan. Ini adalah keputusan yang sangat berat dan menyakitkan, terutama bagi para keluarga yang masih menanti kepastian. Tanpa menemukan badan utama pesawat dan kotak hitamnya, kita mungkin nggak akan pernah tahu secara pasti apa penyebab hilangnya MH370. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Mungkin ini adalah sebuah pengingat yang bikin kita sadar diri. Meskipun teknologi kita udah luar biasa canggih, ternyata alam semesta dan terkadang tindakan manusia masih bisa menciptakan misteri yang berada di luar jangkauan pemahaman kita. Dan untuk 239 jiwa di dalam pesawat itu, pencarian akan kebenaran terus berlanjut.